Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahesa Ayuharani dengan NIM J1B1040. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas akhir dari mata kuliah Etika Profesi Keteknikan. Etika profesi sangat penting karena menentukan norma-norma moral dan perilaku yang harus diikuti oleh para profesional, karyawan, atau pegawai dalam menjalankan tugas mereka. Etika profesi membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut, menciptakan standar tinggi dalam pelayanan, dan melindungi kepentingan klien atau konsumen. Etika profesi juga membantu memastikan bahwa para profesional atau pekerja bertindak dengan integritas, transparansi, dan tanggung jawab, menciptakan lingkungan yang aman dan dapat diandalkan. Tanpa etika profesi, risiko munculnya perilaku tidak etis dan penyalahgunaan kepercayaan dapat merugikan baik profesional maupun masyarakat secara umum. Cita-cita saya yaitu ingin berprofesi sebagai pegawai atau karyawan dari BUMN, yaitu di bidang industri dan pertambangannya. Adapun etika profesi yang harus dijaga yaitu mencakup beberapa hal seperti tidak bersikap diskriminatif dalam bertugas, tidak membocorkan informasi rahasia, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Selain itu, Kementerian BUMN juga mengeluarkan aturan kode etik pegawai yang melarang karyawan BUMN melakukan beberapa hal seperti menjadi pengurus atau anggota partai politik, ikut serta dalam kampanye pemilihan presiden atau kepala daerah, menyalahgunakan data atau informasi kementerian, menerima dan memberi suap. Karyawan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan dari perusahaan. 10 hal yang harus dilakukan yaitu yang pertama, komitmen terhadap pembelajaran, yaitu berkomitmen penuh terhadap proses pembelajaran, menghargai pengetahuan dan memotivasi diri untuk meraih keunggulan akademis. Kedua, melakukan pekerjaan akademis dengan integritas tinggi, menghindari plagiat, kecurangan, atau tindakan tidak etis lainnya. Ketiga, terlibat secara aktif dalam diskusi dan proyek-proyek penelitian untuk memaksimalkan pengalaman belajar. Keempat, menerima tanggung jawab penuh atas hasil belajar dan perkembangan pribadi. Kelima, menghormati hak dan kebebasan individu serta menghargai perbedaan budaya, agama, dan latar belakang lainnya. Keenam, menghormati dosen dan teman sekelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang saling mendukung. 7. Memanfaatkan sumber daya yang tersedia baik perpustakaan maupun laboratorium. 8. Menjaga kesehatan mental dan fisik untuk mencapai tujuan akademis. 9. Berpartisipasi dalam pengembangan diri dengan mengikuti seminar, workshop, dan magang. 10. Mendukung dan menghargai beragam ide dan pandangan. 10 hal yang seharusnya tidak dilakukan. Yang pertama yaitu plagiarisme, yang kedua yaitu kecurangan akademik dengan menghindari kecurangan dalam ujian yaitu termasuk mencontek. Ketiga, ketidakaktifan yaitu tidak ikut berpartisipasi atau tidak mengambil tanggung jawab dalam kegiatan dan organisasi mahasiswa. Keempat, sikap diskriminatif yaitu tidak boleh mempraktikkan diskriminasi terhadap sesama mahasiswa. Kelima, pelecehan atau intimidasi yaitu dengan menghindari tindakan atau kata-kata yang bersifat melecehkan yang dapat merugikan orang lain. Keenam, mengabaikan kesehatan mental. Ketujuh, kelalaian dalam tugas kelompok. Kedelapan, penggunaan narkoba atau alkohol. Kesembilan, tidak menghormati pandangan atau ide dari orang lain. Dan kesepuluh yaitu pemborosan.
Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.